Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari saya mengajak untuk kita semua sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi berkata bahwa di sini Musa memberitahu kepada bangsa Israel sebuah peringatan. Dia katakan, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir. Seperti yang kita ketahui bersama, bagaimana bangsa Israel di tanah Mesir sudah cukup lama ditawan, mengalami perbudakan, sehingga pada saat mereka keluar, di hari mereka keluar, Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Dan Musa meneruskan dengan dia berkata, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Jadi bangsa Israel boleh keluar dari tanah perbudakan ini, dari Mesir, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kuasa mereka, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan. Pertolongan yang daripada Tuhan yang membawa bangsa Israel ini bisa bebas dari tawanan, dari perbudakannya bangsa Mesir. Dan dikatakan lagi, sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Nah, kalau kita mau melihat, tadi dikatakan bahwa ingatlah hari ini, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir. Musa mengatakan ini supaya bangsa Israel boleh dapat terus mengingat peristiwa yang dimana mereka Tuhan boleh keluarkan dari bangsa Mesir. Memberi pesan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh melupakan campur tangan Tuhan dalam mereka boleh bebas dari tawanan bangsa Mesir ini. Dan mereka keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Mesir secara historis, secara sejarah dari bangsa Israel, mereka itu, maksudnya bangsa Mesir itu adalah tempat perbudakannya Israel. Nah, namun secara rohani juga Mesir dapat kita pahami sebagai lambang kehidupan kita yang lama, yang diperbudak oleh dosa dan dunia. Dan pembebasan Israel ini bukan karena kekuatan mereka sendiri mereka bisa bebas, tetapi oleh karena campur tangannya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Tindakan Tuhan yang membuat mereka bisa bebas dari perbudakan di tanah Mesir. Dikatakan lagi tadi, dengan kekuatan tangannya Tuhan. Dan satu pesan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel juga adalah jangan dimakan roti yang tidak beragi. Nah, perintah ini berkenaan dengan hari raya roti tidak beragi. Dan kalau kita mau melihat lebih dalam lagi soal ragi ini, ragi memiliki beberapa makna. Ragi memiliki
makna di sini ialah kebiasaan lama, pola hidup yang lama, dan yang Tuhan mau ketika mereka keluar dari tanah Mesir ini, mereka tidak membawa pola hidup yang lama. Secara rohani juga bagi kita pada hari-hari ini, saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah keluarkan kita dari pola hidup yang lama. Tuhan telah keluarkan kita dari perbudakan kita dalam dosa. Tuhan telah bebaskan kita dari dalam dosa. Dan satu hal yang Tuhan mau bahwa tidak boleh pola hidup yang lama, yang buruk ini kita terus bawa pada saat kita telah Tuhan keluarkan. Dan ragi ini secara simbolis, seperti yang saya katakan tadi, meninggalkan pengaruh lama. Meninggalkan pengaruh lama dan memulai hidup yang baru. Memulai pola hidup yang tidak seperti saat, kalau boleh saya katakan, seperti di Mesir. Kita telah meninggalkan Mesir oleh pertolongan Tuhan, dan yang harus kita lakukan adalah meninggalkan pola hidup yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi perenungan kita pada saat ini, yang dimana kita telah Tuhan bebaskan dari belenggu dosa, dari pola hidup yang buruk. Dan ketika kita telah dibebaskan, kita tidak boleh membawa kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ragi itu kecil namun pengaruhnya besar. Begitu juga dengan pola atau kebiasaan kita yang buruk, sekalipun itu kecil, seperti kompromi misalnya, kompromi dengan hal-hal yang kecil, itu dapat membawa pengaruh yang besar, membentuk karakter kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu